Salam. Terima kasih untuk kehadiran. Kali ini pesertanya memang perempuan semua ya. Dan pasti umurnya di atas 31 tahun kalau belum menikah, dan kalau 18 tahun sudah menikah. Jadi seperti itu. Baik, mari kita buka kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena kali ini, pada hari ini, kesempatan ini adalah audisi paduan suara wanita dewasa. Semoga yang hadir ini mempersiapkan diri dan mampu untuk memuliakan nama-Mu dengan audisi ini. Berkatilah para juri, para pengurus LP3 Kota Pontianak, para panitia agar selalu dibimbing untuk melayani, dan yang paling utama para peserta mendapatkan keterampilan dan kemampuan untuk menyiapkan diri mampu dalam setiap kegiatan pelayanan kor-kor yang mereka laksanakan baik di tingkat paroki maupun dimanapun mereka berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terhormat para dewan juri, terutama Kepala Dewan Juri Pak Dr. Aloysius Mering, Bu Ellen, kemudian saudari Inde ya. Masih ada satu lagi, Pastor nanti. Pastor ya. Nah, mudah-mudahan datang Pastor Ambros ya. Semoga dia lancar untuk sampai di tempat ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan para ibu-ibu dan saudari-saudari yang sudah hadir untuk memenuhi undangan audisi kami. Ini adalah para orang yang berani ya untuk tampil audisi. Mungkin banyak yang berpikir audisi itu berat. Justru malah audisi ini memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana nanti di paroki terutamanya ya kan, untuk menjadi kor yang ya terampil dan mempunyai pengetahuan yang bisa memberikan pengetahuan kepada umat lain bagaimana menyanyikan lagu-lagu gereja itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan panduan gereja. Jadi atas nama pengurus LP3K Kota Pontianak, atas nama Ketua Umum Bu Emiliana TB, saya selaku Sekretaris Umum mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dan saudari-saudari yang telah hadir di tempat ini. Nah, semoga harapan kita bisa lolos audisi semua. Dan harapannya setelah lolos audisi ini akan segera latihan, karena kita tidak ada waktu bersantai-santai, karena memang setelah lolos di tingkat kota ini kita akan audisi di tingkat provinsi. Nah, untuk itu semoga kita bisa menyiapkan waktu yang pas untuk kita latihan dan saling kompak. Nanti akan dibuat grupnya, mungkin sudah. Bagi yang belum bergabung dan lolos nanti akan dimasukkan oleh penanggung jawab, oleh juri, oleh pelatih ya, dan ikuti arahan-arahan dari apa yang disampaikan. Untuk itu mari kita dengarkan arahan dan sekaligus nanti langsung audisi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Aloysius Mering. Pada Bapak Aloysius Mering dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, ibu-ibu, ini biasanya kelompok PSW itu sudah dua kali diwakili oleh Sanggau. Yang pertama di Ambon, PSW-nya Sanggau. Saya memang minta Kota Pontianak tidak membentuk PSW karena waktu itu ada Gregorian dewasa yang tidak ditentukan laki atau perempuan, sehingga PSW-nya itu dari Sanggau, terus Gregorian dewasanya dari Kota Pontianak.
Gregorian dewasa dari kota Pontianak waktu itu, jenis lagunya Gregorian monofon. Kalau monofon itu syaratnya homofon. Homofon itu bukan sekedar satu suara, bukan suaranya sama, tapi alsisnya sama, tesisnya sama. Jadi kalau dalam Gregorian itu kita mengenal ada namanya iktus. Iktus itu dibagi jadi dua. Iktus itu dalam bahasa sehari-hari kita ketukan. Ketukan kalau dalam Gregorian disebut puls atau pulsa, disebut pulsa. Pulsa itu beda dengan ketukan, karena ketukan itu cenderung untuk lagu umum. Nah, kali ini jadi waktu itu Gregorian diwakilkan ke paduan suara dewasa yang semua anggotanya ibu-ibu. Saya seleksi sendiri, saya bina sendiri, dipimpin oleh Novi dan kawan dirigennya Novi dan kawan-kawan yang mantan Ambon. Saya lihat ada beberapa yang siapa yang mantan Ambon, 1, 2, 3 orang ya, 3 orang. Dan mereka dapat juara pertama, champion, dapat emas. Dan emas itu dari kelompok emas itu nilai tertinggi Kalimantan Barat, dan itu champion. Tahun berikutnya banyak provinsi yang protes, sehingga paduan suara yang tadi itu dewasa Gregoriannya itu bebas, lalu ditentukan harus laki-laki. Maka tahun lalu PSW-nya dari Sanggau, mereka dapat perak. Ya, saya sedikit kecewa karena kita sebelumnya justru juara pertama, emas juara pertama. Kemudian tahun pertama juga Sanggau dapat perak. Tahun lalu dapat perak juga. Lalu saya izin kepada kabupaten, saya bilang bolehlah kota Pontianak PSW-nya buka juga. Lama kami berdiskusi dengan teman-teman, karena kalau kota Pontianak buka semua cabang paduan suara, bisa jadi semua cabangnya direbut oleh kota Pontianak. Jadi itu akan menyebabkan peluang kabupaten kota yang lain jadi kecil. Nah, sehingga tahun ini kota Pontianak itu dari 6 paduan suara, kota Pontianak memiliki 4 paduan suara. Itu paduan suara anak. Dulu peserta yang ikut itu dari Ketapang, dia dapat emas. Tapi championnya dari Kalimantan Timur. Yang kedua, paduan suara remaja. Paduan suara remaja. Paduan suara remaja kita juga dapat juara 1, champion waktu itu di Ambon. Habis itu tahun lalu paduan suara remaja kita dapat emas, tapi tidak champion karena menggunakan sistem rekaman. Yang ketiga, paduan suara OMK, orang muda Katolik. Tahun lalu dapat emas untuk kategori umumnya OMK, lalu untuk kategori lagu etnik mereka juara pertama. Champion. Yang champion itu lagunya sama sekalian penyanyinya. Nah, kebetulan lagunya saya buat gitu. Saya aransemen itu lama sekali observasi tentang lagu, mau pakai model etnik yang mana, akhirnya saya pakai lagu yang pernah saya buat dulu di Jakarta tahun 2019 di Jakarta waktu ada pelatihan. Itu kami aransemen dan kebetulan menjadi juara pertama. OMK, anak remaja OMK.
Lalu Gregorian pria dari Sintang. Tahun lalu dapat perak. Tahun ini Kota Pontianak ikut dan mereka sudah latihan tadi malam di Pacificus. Jadi yang sudah latihan itu PSGR jadi tadi pagi. Jadi ya. PSGR sudah latihan. Sorry Pastor. PSGR sudah latihan. Gregorian dewasa sudah latihan tadi malam. PSA itu hari Jumat baru audisi. Tadi malam OMK tadi malam. Kalau OMK persaingannya ketat sekali karena banyak yang pandai. Habis itu ini ibu-ibu hari ini jadi 5. Yang kita tidak ikut paduan suara dewasa campuran. Yang campuran itu sekarang yang memperebut peluang campuran itu Landa, Bengkayang, mana lagi saya nggak ingat. Jadi ada beberapa. PSW itu nanti yang akan ikut itu Sintang, dia sudah daftar. Kemudian Sanggau tetap ikut. Kota Pontianak yang ini yang sudah daftar akan mengikuti audisi. Jadi yang ibu-ibu ini audisi untuk mencari anggota, bukan audisi untuk berangkat ke Jakarta. Membentuk anggota. Kalau ibu sudah terbentuk PSW-nya, maka ibu sudah mulai latihan. Minggu depannya ibu sudah dites untuk berangkat ke Jakarta. Untuk Kota Pontianak itu audisinya tanggal 3 Juli. Rencananya, tapi masih nego-nego dengan wali kota yang ada waktunya, kemungkinan antara tanggal 3, 4, 5, 6. Tanggal 7 kami berangkat audisi ke Sintang dan Bengkayang. Jadi yang akan audisi itu ke Sintang, Bengkayang yang juga banyak ikut. Nah, sekedar saya jelaskan ibu-ibu sekalian, kalau yang lama sudah tahu, Pesparani itu singkatan dari Pesta Paduan Suara Gerejani. Pesta Paduan Suara Gerejani. Yang mengelolanya itu ada LP3KN untuk nasional. LP3 itu Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani. Singkatan dalam singkatan. Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani. Kalau dipanjangkan, Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik. Nah, LP3K itu tingkat nasional namanya LP3KN, provinsi LP3K. Di provinsi nanti ada tingkat kabupaten kota, lalu ada tingkat kecamatan. Di Kalimantan Barat yang belum ada LP3KD-nya hanya 1 kabupaten, yaitu Kayong Utara. Yang lainnya sudah ada semua. Bahkan kayak Landa, Bengkayang, Sintang itu sudah ada LP3KD sampai tingkat kecamatan. Ibu jangan tegang, aduh, tegang, mengerikan. Kalau tegang nanti bikin sulit-sulit tesnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau uji mundur ya. Pelaksanaan Pesparani ketiga, yang pertama di Ambon, yang kedua di Kupang tahun lalu, ini yang ketiga di DKI Jakarta. Yang ketiga DKI Jakarta. Itu kira-kira berangkatnya tanggal 26 itu Kamis. Kira-kira berangkat
Tapi bagi yang tak bisa izin, kalau lombanya hari Minggu, mungkin dia Sabtu berangkat. Kalau yang tak bisa izin. Kalau yang bisa cuti, kalau berangkat sama biasanya kalau sudah terpilih ke tingkat provinsi itu langsung kita akan ada rekomendasi dari tempat kerja dan sebagainya. Nanti ada SK dari provinsi untuk penugasan, itu dipakai untuk minta izin. Kalau dapat izin itu jadi Pesparani itu tanggal 27, 28, 29, 30, 31, 2 November. Nah, kemungkinan lombanya itu mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Kalau tidak salah hari Minggu itu udah 9. Kalau tidak salah. Pembukaannya 27 di rencananya Istora Senayan. 27. Sekarang mari kita hitung mundur. Jadi Oktober tanggal 27 sampai dengan tanggal, biasanya ibu-ibu, bapak dan sebagainya, yang orang yang kerja itu sudah dapat izin. Kalau lombanya hari Minggu, selesai nyanyi dia sudah bisa berangkat pulang ke Pontianak. Selesai nyanyi hari Minggu. Kalau lombanya Minggu. Kalau lombanya hari Senin, habis nyanyi hari Senin sudah boleh berangkat, sudah boleh pulang. Gitu. Karena apa? Agak mudah karena kita di Jakarta. Jakarta itu sampai malam ada pesawat. Kalian bayangkan waktu kami di Ambon sama di Kupang. Itu kalau udah tidak bisa pulang ya udahlah, kasihan kawan-kawan. Jadi kali ini kalau terpaksa harus pulang. Kalau kita lombanya hari Minggu, selesai lomba bisa saja pagi-pagi hari Senin pulang pesawat pertama, pagi-pagi sampai di sini udah bisa masuk kerja gitu. Kalau nggak bisa izin. Oke. Sekarang mari kita hitung mundur lagi. Oktober kita nggak ada latihan lagi. Oktober itu pekerjaan kita hanya tryout. Setiap minggu itu kita akan nyanyi keliling ke katedral, ke Hieronymus, ke MRPD, ke keliling. Tiap minggu itu tryout. Jadi kita hanya punya waktu latihan September dan Agustus. Minggu depan itu kita baru selesai audisi terakhir, rencananya terakhir nih di Sintang tanggal 9. Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli kami perlu waktu 9 sampai 45 hari, pas minggu kedua baru terbentuk timnya. Jadi pertengahan Juli baru kita bisa mulai latihan sampai dengan awal Oktober atau pertengahan Oktober. Nah, akan ada biasanya ada TC. Kayak yang lalu kami TC-nya 3 atau 4 hari di Immaculata. Itu ada TC, training centernya. Ini persaingannya tidak gampang-gampang juga, Ibu. Karena persaingannya itu ada banyak faktor. Faktor pertama kualitas. Kualitas. Misalnya nilai yang kami tetapkan untuk satu paduan suara atau orang yang mau berangkat itu nilai terendahnya itu 85. Jadi masing-masing kalian akan dites. Kalau nilainya nggak sampai 85 akan dipertimbangkan untuk jadi cadangan saja. Jadi masalahnya adalah kalau anggota core-nya nilainya emas, itu kansnya dapat emas itu besar. Tapi kalian bayangkan ada orang di antara kalian itu nilainya 90. Bagus sekali nyanyinya. Tapi yang lainnya 70. Maka jangan harap nilai 70 ini akan naik lalu
nyundul nilai 90 itu naik, enggak. Umumnya kalau yang terjadi itu adalah nilai 90-nya ketarik ke bawah. Nah, kita bayangkan kalau kalian itu ada 30 penyanyi, yang bagus hanya 20, ada 10 orang kurang bagus. 10 orang inilah yang akan menyebabkan kita hancur. Penyanyi kor yang bagus itu dari 30 penyanyi kor, maka seharusnya ada 31 orang yang bagus sama dirigennya. Jadi nggak boleh ada yang jelek, nggak boleh ada yang jelek. Yang membuat satu paduan suara itu menang kalau adalah 30 orang. Yang membuat paduan suara yang itu kalah cukup satu orang. Dari 30 penyanyi ada 1 orang jelek. Ketika nyanyi suaranya miss tone, salah masuk kata orang. Sumbang masuknya 1 orang aja, jurinya langsung lempar pen, dia tidak akan nilai kalian sampai selesai. Lalu waktu tampil kelihatan penyanyinya. Maka saya selalu bilang sama anak-anak, sama yang remaja UMK, orang yang ikut lomba itu adalah orang gila. Orang yang tak tahu malu, orang gila. Orang yang kalau di Bina Vokalia saya, ini ibu-ibu yang anaknya ikut hafal betul. Moto menyanyi kita adalah menyanyi jangan malu, kalau malu jangan menyanyi. Menyanyi jangan takut, kalau takut jangan menyanyi, karena dia akan merusak yang lain. Orang semua senyum, dia marah. Itu jurinya itu apa dikira buta apa gitu melihat. Itu sepintas saja itu kelihatan. Nah, jadi nanti ibu-ibu akan dicari. Nah, sekarang saya mulai masuk ke penyanyi. Penyanyi itu paduan suara atau suara itu semata-mata yang dicari. Kalau orang bilang paduan suara itu paduan suara itu menyangkut warna suara atau color voice. Warna suara atau color voice. Ada di antara ibu-ibu yang bisa nyanyi tinggi tapi warna suaranya alto. Tetap dia tidak boleh nyanyi soprano. Biar dia bisa tinggi melengking sampai ke judul langit sana, dia tetap tak boleh ke soprano. Karena penyanyi soprano itu ciri-cirinya kalau ngomong aja sudah halus, kecil, tajam, narrow. Jadi kayak anak panah gitu. Itu soprano. Jadi jangan mimpi kalian datang ke sini bisa nyanyi tinggi terus saya letakkan di soprano, nggak akan. Nah, ciri-ciri penyanyi alto itu suaranya itu kayak suara laki-laki. Itu suara alto. Kayak suara laki-laki. Itu suara alto. Kayak istri saya di rumah. Kalau ada telepon, yang ngangkat itu anak saya yang laki-laki dulu waktu masih kecil. Terus tanya, langsung nyerocos tuh yang nelpon tuh. Dikiranya itu istri saya, padahal itu anak saya. Jadi suaranya gede, alto banget gitu. Nah, kalau disuruh nyanyi sopran dia nggak bisa. Kalau alto itu paling banter sampai D. Itu sampai di situ itu selesai. Dia naik sedikit udah suaranya nggak bisa. Saya ngasih pelatihan di beberapa gereja, antara lain di katedral. Terus mereka minta ditata ulang chordnya. Lalu saya tes, ibu nggak boleh di sopran, ibu harus ke alto. Lalu mereka bilang apa? Lebih baik saya berhenti daripada disuruh ke alto. Lalu ketua chordnya lapor,
Ya udah, itu kan saran saya aja. Maka chordnya nggak akan pernah bagus karena penyanyi altonya ke sopran, soprannya ke, atau tadi kalau dibalik soprano ke alto, dia nggak bisa karena dia paling banter sampai sol rendah. Do si la sol, paling tinggi dia. Kalau udah sini do si la sol, udah nggak kedengaran lagi dia. Atau yang bagus, kalau ada yang tebal, terus dia akan paling aman tuh sampai si. Do si la sol fa mi re do si. Dia tuh sampai la. Do si la sol fa mi. Oke, itu penyanyi alto. Kalau di antara kalian nanti dites, saya cuma dapat 3 orang alto, padahal kita butuh 8 orang alto. Tetap aja hanya 3 orang yang lulus. Sopranonya biarpun dia bagus nyanyinya tetap nggak bisa. Lalu kita akan buka lagi waktu audisi untuk orang yang bisa nyanyi alto. Atau dibalik, ibu-ibu saya hanya dapat ibu-ibu yang aman itu dia kalau soprano itu sampai la. Kalau nggak sampai sini dia bukan soprano. Soprano yang aman itu sampai di sini, sampai re titik 2. Oh itu sih rendah, itu 1 oktav. Re tinggi, re tinggi. Kalau ada yang sampai sini, dia akan lulus. Gitu. Tapi karena kita ada 3 suara, ibu, ada 3 suara, maka kita akan dites mencari, nanti ada namanya placing voice, placing test, tes penempatan. Nanti kami akan mengatakan ibu di sopran aja, ibu di mezzo sopran, ibu di alto, modelnya kayak gitu. Kalau udah ditentukan oleh kami, ini ada kami. Sebenarnya pelatih yang datang hari ini itu ada 4. Romo Ambros, saya sudah kenal ya. Bu Helen, tadi ada Inde itu juga pelatih, tapi dia sebenarnya khusus melatih PSA dan PSGL. Tadi yang baru datang saya ada Feby. Nah mereka itu tim pelatih. Anak buah saya yang masih muda-muda itu jangan dikira, walaupun masih muda-muda tapi mereka sarjana musik. Yang mahasiswanya saya latih, kemudian ikut bina vokalia dengan saya sudah bertahun-tahun, jadi sangat bagus melatihnya. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi itu warna suara. Terus warna suara, color voice itu tidak ada obatnya. Waktu kita pembentukan suara, ibu kalau ada yang ngotot, saya bilang middle, tapi dia tetap bright. Jadi suara itu ada jenis yang disebut dengan bright voice. Jadi suara terang itu nempel di bibir. Dia misalnya gini. Dia di depan.
suara ini nggak kita pakai, tinggalkan di rumah, nggak boleh dibawa di sini. Suara ini, kecuali kita nyanyi lagu etnik boleh lah. Lagu etnik masih akan kita pakai. Tapi kalau di sini enggak. Ibu nyanyi lagunya lagu Latin, ada 2 atau 3 lagu Latin. Itu maka musik yang kita pakai itu adalah musik barat. Kita musik barat. Oke. Jadi tadi saya bilang itu bright voice, suara terang. Jadi suara terang. Kalau di dalam gereja dia akan kalau pastor yang pada ini dia akan terganggu, sakit telinga. Oke. Namanya suara terang. Sekarang suara yang akan kami latih ada 2 aja. Jadi orang nyanyi itu jurusnya macam-macam. Ada yang disebut dengan suara tengah atau middle voice. Jadi kalau orang nyanyi diletakkan di langit-langit terus ditusuk ke rongga hidung. Tapi kalau itu suara terang, yang bright. Sekarang yang suara tengah. Sekarang suara ada yang gelap, dark voice. Itu dia diletakkan di tenggorokan sampai ke dada. Jadi kalau dia suaranya di tenggorokan sama di dada. Nah, oke. Ada suara yang diletak di kepala, dibunyikan dengan batok kepala. Itu namanya suara kepala atau head voice. Head voice itu memang suaranya dibunyikan dengan batok kepala. Jadi ini suara terang. Suara terang, suara tengah, suara gelap. Kalau nanti waktu dilatih ada yang terus nekat suara depan, maka kita akan audisi ulang mencari orang yang semua suara terang. Dia masuk kelompok sana. Penyanyi bersuara terang. Bagus kan terang. Oke, gitu. Lalu tadi saya bilang apa? Orang yang ikut lomba itu orang yang pertama nekat, tak pernah takut. Ya kan orang yang tapi kalau dia nyanyi masih wajahnya pucat pasi, disuruh buka mulut gak mau buka mulut, disuruh lihatkan gigi gak mau lihatkan gigi. Orang berarti dia sudah susah. Oke. Sekarang tips menyanyi dengan lalu nanti kami juga akan mencari yang dicari tadi itu nilainya kalau bisa 85 ke atas. Kedua, apakah dia soprano, mezzo soprano atau alto? Kita akan melihat pertama-tama ketebalan suaranya. Kalau nyanyi itu suaranya itu menggelegar gitu, tebal. Jadi kalau didengar itu kokoh. Tapi kalau dia flat, jadi misalnya kalian nanti disuruh maju,
Ayo goyang, masak. Nyanyi lagu dangdut, goyangnya setengah mati. Oke. Sekarang ibu-ibu kita mulai. Oke ya. Kalian akan dicari kalau ada 32 orang. Kalaupun tidak ada, minimal 25 sampai 26 orang. Tapi yang dites yang datang 24. Kita cari 26. Bukan berarti lulus semua. Yang lulus bisa saja hanya 15. Yang lainnya tak lulus. Kita akan buka lagi audisi untuk mencapai 26. Jadi tidak dimasuk-masukkan. Setelah setelah ibu terpilih hari ini, saya dan pastor dan Bu Helen hanya membantu audisi anggota. Kalau udah dapat orangnya terbentuk, kami tidak lagi melatih. Yang melatih itu teman-teman dari kota Pontianak. Nah, siapa yang melatih nanti ada Inde, ada Kian, Febi lama enggak di sini? Oh enggak. Ada Inde, ada Gian. Nah, sebenarnya untuk core ini saya ada minta bantu sama Maura. Kalau Maura enggak datang ya. Maura sama Eder akan mengkoordinirnya. Eder sudah izin, Maura izin, Pak mungkin. Eden itu. Iya, maksudnya izin bulan Oktober itu. Ya sudah. Sama Maura, mungkin tak dapat izin dari kepala sekolah katanya. Nah, kalau begitu lalu gimana? Nah, saya bilang udahlah, pokoknya ikut dulu. Kalau sampai dengan seminggu sebelum berangkat itu tak dapat izin, barulah kita cari jalan keluar. Tapi dalam persiapan di tingkat kota ini, yang ngelatihnya nanti ada Edel, ada Maura, ada Inde, ada Gian. Tapi yang penanggung jawab utamanya itu dua, Edel sama Maura. Setelah ibu nanti tanggal 3 Juli itu ikut audisi, dinyatakan lulus, maka kami yang akan ngelatih. Saya yang akan ngelatih bersama dengan teman-teman. Ada saya, ada Pastor, ada Novi dan sebagainya. Itu satu paduan suara itu biasanya kami 6 sampai 9 pelatih. Nggak ada paduan suara yang pelatihnya hanya 2 orang, 1 orang. Nggak cukup. Oke. Gitu ya. Ada yang saya lihat, saya udah kenal orangnya, daftar di Sopran. Saya tahu dia paling tinggi di FA. Paling nanti ketika di paling mampu di Sopran 2. Lalu yang kedua, kalau orang sudah di atas kalau ada di antara kalian yang di atas 60 tahun, jangan ngambil Sopran 1. Jangan. Itu hukum alam. Hukum alam itu pita suara kita, biarpun waktu ibu gadis itu bisa sampai di re tinggi, tapi ketika sudah kayak saya, udah kakek-kakek, udah tua, nggak bisa lagi. Itu akan turun sampai 4 nada. Nggak bisa dibohongi. Biarpun nanti pakai lipstick tebal-tebal, tetap saya tahu itu. Oke, yuk kita berdiri. Jangan pakai suara depan. Jangan pakai suara asli. Karena kalau pakai suara asli 30 orang akan ada 30 warna.
maka suara yang kita pakai itu suara palsu. Suara palsu itu suara yang dibentuk. Tadi itu so. Kalau suara asli saya so, tapi suara asli saya so. Biarpun rendah tetap pakai suara so saja ya. Kunci kedua rahang. Rahangnya turun, semakin lebar makin bagus. Karena mulut itu disebut ruang gema atau ruang resonan. Kalau rahang ibu tidak diturunkan, itu suaranya akan kena jepit. So. Tiga, ya.